الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا إلى صاحب الكتاب الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. ثم خصوصا إلى صاحب المقام والولاية الحبيب حسين بن أبو بكر العبرور رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال kita
masuk pada permulaan kembali kitab Sifat 20 karya Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya rahimahullah, Mufti Batawi. Ini kitabnya yang nulis orang Betawi. Kalau ada orang Betawi nggak ngerti kitab ini ya kebangetan. Kitab ulamanya sendiri yang ditulis oleh karya putra bangsa, karya putra daerah Betawi sendiri, yaitu Habib Usman. Maka kita mulai dari awal kembali, yang alhamdulillah kita mulai pada bulan Maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan cahaya tauhid dari Allah Subhanahu wa taala, berkahnya membaca kitab ini, berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini menerangkan tentang 20 sifat yang wajib bagi Allah. Berikut juga kitab ini menerangkan tentang rukun Islam dan juga rukun iman. Dan kitab ini ditulis oleh beliau dalam bahasa Indonesia yang sederhana. Kalau dulu bahasanya bahasa Arab tapi bacanya Indonesia, namanya apa? Kalau orang bilang Arab Pegon, ya, tulisannya Arab tapi bacanya Indonesia. Ini orang Belanda bingung begitu, ini ngomong apa? Padahal itu isinya berita-berita penting, ya. Jadi kitab asli dari kitab ini ditulis oleh Habib Usman dengan bahasa Arab Pegon atau Arab Jawa katanya. Kemudian disertai dengan beberapa judul, artinya ada bab-bab yang akan dibahas di dalam kitab ini. Kitab ini sengaja menggunakan keterangan yang ringkas dan mudah difahami, yang maksudnya supaya para pelajar, para salikin, para mustami'in, para talibin, mereka tidak mudah bosan di dalam membaca kitab ini dan mempelajarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyinari hati kita semuanya dengan cahaya taufik, cahaya hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ringkasan kitab ini ditulis langsung oleh hamba yang dhaif, yaitu Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya al-falahu anhu, amin. Beliau menulisnya di Jakarta pada tahun 1324 Hijriah. Sekarang 1400 berapa? 40. Berapa sekarang? Insya Allah. Berarti kitab ini sudah berapa tahun? Udah 120 tahun yang lalu ditulisnya. Maka penyusun berharap
kiranya pembaca sudi membetulkan setiap kesalahan, kekeliruan, kekurangan yang ada di dalam buku kecil ini. Kemudian mendoakan maghfirah bagi penyusun, yaitu Habib Usman. Semoga sholawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dan juga para keluarga dan para sahabat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dengan pujian-pujian yang meliputi seluruh nikmatnya dan menambahkan karunia-karunianya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti syariahnya sampai hari kiamat. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya nikmat karunia dari Allah yang paling besar bagi manusia adalah nikmat menjadi orang Islam dan nikmat menjadi orang yang beriman. Ini nikmat yang paling besar. Kalau kita mau mengukur dunia, kenikmatan dunia itu banyak. Ya. Orang punya cita-cita pingin panjang umur di dunia itu karena dunia dianggap penuh dengan kenikmatan. Banyak yang dikejar-kejar, ngejar ini siang malam pagi sore, lembur sampai berantem sama kawan. Urusannya apa itu? Mengejar dunia, mengejar kenikmatan dunia, mengejar kebahagiaan yang dianggapnya ada di dunia. Kata Abu Usman, yang paling besar nikmat itu apa? Nikmat yang paling besar itu ya menjadi orang Islam. Kamu bisa mendapatkan segalanya dari dunia tapi tidak dijadikan orang Islam, itu kerugian. Punya segalanya, perusahaan punya, jabatan punya, kedudukan punya, tapi nggak dikasih oleh Allah jadi orang Islam, oh ya nggak ada gunanya semuanya. Jadi kita diberikan oleh Allah sekarang, dipilih oleh Allah menjadi orang Islam, itu anugerah yang luar biasa. Kalau kamu syukuri seumur hidup kamu, kita bersyukur seumur hidup kita, tanpa diberikan oleh Allah kenikmatan yang lain, itu belum cukup. Nikmat yang paling indah diberikan oleh Allah, nikmat menjadi orang Islam. Saya mau nanya, dulu waktu belum lahir, pernah nggak kita milih mau lahir di bapak yang mana? Pernah milih? Bikin request, ya Allah, tolong saya nanti bapaknya yang rada kaya dikit ya Allah, atau bapaknya ya paling enggak lurah lah, enggak perlu bupati, lurah cukup ya Allah. Pernah pesan begitu? Allah sendiri yang memilih kita, memilihkan bapak untuk kita, memilihkan ibu untuk kita. Allah yang memilihkan. Padahal kita belum punya amal apa-apa.
Terus memilih kita jadi laki-laki, memilih kita bisa hidup panjang umur sampai sekian. Ini pilihannya Allah. Sampai kita dipilih jadi orang Islam. Ini luar biasa. Ini anugerah yang harus kita syukuri yang luar biasa. Di mana banyak orang tidak dipilih oleh Allah menjadi orang Islam. Harus enggak Allah menjadikan hambanya jadi orang Islam? Harus enggak? Harus enggak? Hidayah berupa Islam itu miliknya Allah. Allah bebas membagikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kok kita dapat? Ya Allah, ini anugerah yang luar biasa. Kalau dikatakan anugerah terbesar itu dipilih kita oleh Allah menjadi orang Islam. Masya Allah. Ditambah lagi jadi orang iman. Emangnya beda Islam sama iman? Beda. Islam itu luarnya, casingnya, peci, sarung, sholat, puasa, zakat, itu casingnya. Banyak yang casingnya seperti itu, tapi dalamnya nggak dikasih iman sama Allah. Jadinya munafik, jadinya orang-orang yang membohongi agama, kelihatannya hidup di lingkungan Islam, tapi hatinya tidak percaya kepada Allah. Nah, kita sudah dijadikan Islam, dijadikan pula oleh Allah jadi orang iman. Kita diberikan oleh Allah pengetahuan mengenal tentang Allah. Ini luar biasa. Nah, kadang kita ini nggak ngerti kemuliaan dijadikan orang Islam, dijadikan orang iman. Kadang kita nggak ngerti kemuliaannya, sampai-sampai kita masih menuntut Allah kenikmatan yang lain. Masa cuman jadinya iman Islam doang ya Allah, lalu ya ditambahin sedikit gitu loh, jadi rada-rada hidupnya biar ada enak gitu ya Allah. Udah jadi orang Islam, jadi orang iman, ya jadi orang kaya lah ya Allah gitu. Minta tambah kadang, istrinya satu minta tambah dua, anak satu minta tambah. Dari sekian pemberian Allah, sekian banyak pemberian Allah, Nabi di dalam setiap doanya tidak pernah meminta tambahan dari apapun yang diberikan Allah. Nabi merasa selalu cukup pada pemberian yang diberikan Allah. Yang Nabi pernah selalu minta, yang Nabi selalu minta dalam doanya untuk ditambahkan itu apa? Ditambah ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Itu doanya Nabi. Nabi nggak pernah nambah Rabbi zidni rizqon, nggak pernah. Nah, kalau kita kan rezeki minta tambah, kerjaan minta tambah, ongkos gaji minta nambah, lemburan minta nambah, pokoknya nambah semua lah. Nabi dari sekian pemberian Allah yang dia minta ditambahkan itu tambah ilmu. Karena tambah ilmu ini akan menambahkan kebijaksanaan pada kita. Tambah banyaknya ilmu, seseorang akan tambah bijaksana. Bisa bersikap dengan benar, bisa menerima sesuatu dengan baik, itu karena adanya ilmu. Kadang kita nggak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah itu karena kita nggak punya ilmunya, kadang nggak ngerti.
nikmatnya udah banyak begini masih aja ada kurangnya. Kurang bersyukur kepada Allah, kurang terima pada nikmatnya Allah. Yang dibayangkan itu yang dimiliki orang lain yang wah, pengen itu ya Allah, pengen itu ya Allah, pengen itu ya Allah. Padahal dia nggak melihat banyak orang yang tidak diberikan oleh Allah iman dan Islam. Nah, kita nggak pernah melihat harganya. Kita anggap harganya iman Islam itu ya wes, buat ngisi KTP aja, ya cukup untuk nilai KTP. Sementara yang kita tuju, yang kita terima kasih kalau Allah ngasih itu kalau dikasih harta. Oh, baru kita Masya Allah, terima kasih ya Allah. Umpamanya kok kamu saya kasih harta, tapi kamu sholat ya 40 kali malam ini, siap ya Allah. Pokoknya siap banget dah. Nah, dikasih Islam iman ini nggak pernah bersyukur seperti itu, nggak pernah. Dianggap iman Islam ini rezeki yang biasa-biasa saja. Padahal kita harus ketahui ini nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersyukur karena kita diberikan oleh Allah anugerah menjadi orang Islam dan menjadi orang yang beriman. Kenapa nikmat iman dan Islam ini menjadi nikmat yang paling besar? Kenapa? Yang demikian itu, nikmat iman dan Islam itu menjadi yang terbesar, itu karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua nikmat itu sebagai sebab masuknya seseorang ke dalam surga yang kekal abadi di dalamnya. Jadi ini tiket. Kamu dikasih tiket, kamu jadi orang iman, jadi orang Islam, itu kamu dapat tiket. Tiket untuk kemana? Untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yang selama-lamanya. Ini tiketnya iman dan Islam. Maka ini anugerah yang terbesar. Kamu nggak bisa dapat tiket yang lain selain ini, nggak bisa. Kamu kaya itu nggak dihitung sebagai tiket. Kamu jadi presiden itu bukan tiket. Kamu menjadi pejabat itu bukan tiket. Kamu bisa menguasai dunia itu bukan tiket. Tiketnya kamu jadi orang Islam dan orang beriman. Maka ini anugerah yang harus kita hargai yang luar biasa. Ya, tiket dipilih kita oleh Allah, kita dipilih oleh Allah sendiri tanpa kita pernah minta-minta kepada Allah, dipilih kita jadi orang Islam. Bapak kamu Islam, ibu kamu Islam. Kita dilahirkan dalam keluarga Islam. Nikmat luar biasa. Ada orang di luar sana yang dilahirkan di bapak ibunya orang kafir. Kemudian mereka mencari jalan, mencari kebenaran hingga mereka bisa masuk agama Islam. Ini beruntung juga. Mereka berusaha mencari kebenaran sampai bisa masuk Islam, mendapatkan tiket dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya Allah. Tapi dia penuh perjuangan. Nah, kalau kamu gratis, bro. Artinya kamu nggak usaha macam-macam untuk jadi orang Islam. Lah, kalau sudah punya tiket, tiketnya gratis, kamu nggak pakai macam-macam tiketnya. Terus kira-kira untuk masuk ke surga itu
cuman pakai tiket kosong doang gitu. Itu tiket nanti akan diisi nomor ya. Ini kamu di kelas berapa duduknya, nanti kawan duduknya siapa. Ini belum ada tulisannya itu ya. Nah, kita mau berusaha bagaimana nanti tiketnya ini bisa membawa kita masuk surga, yang surganya itu dekat dengan surganya Nabi Muhammad SAW, yang surganya VIP, VIP, surga Firdaus, surga Aden, surga yang oleh Allah diberikan keistimewaan. Lah, untuk mempertahankan tiket ini sampai mati, ini yang sekarang perlu kita usahakan. Dapatnya tiket sudah. Nah terus ini tiket ini biar nggak lepas sampai mati, caranya bagaimana? Biar tiket ini nggak hilang lagi dari tangan saya, caranya bagaimana? Ini yang harus kita upayakan. Jangan merasa udah dapat tiket aman, udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Oh, nggak begitu. Surga itu nggak gratis. Surga nggak gratis. Nggak ada diskon masuk surga, nggak ada. Diskon matahari banyak. Surga harus kita perjuangkan, maksudnya. Tiket ini agar tetap berada pada kita harus kita perjuangkan. Kalau enggak, ini bisa lepas tiket ini dari diri kita. Jadi Allah menjadikan iman dan Islam sebagai apa? Sebab atau tiket untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga menjadikan sebagai keselamatan manusia dari siksa di neraka. Karena kita mau beribadah kepada Allah, kita mau taat kepada Allah, kita berbakti kepada Allah, maka Allah memberi kita anugerah. Apa? Berupa surga. Kira-kira surga itu upah dari amal kita apa anugerah dari Allah? Apa? Anugerah. Kalau surga itu upah, amal kita itu nggak layak diupah surga. Nah, wong amalnya sekelumit kok mintanya surga. Nah, amal kita ini apa? Paling sholat ya, paling puasa, paling kok mintanya surga. Amal kita nggak segitu. Makanya kata ulama itu apa? Nampaknya agama itu jarang nampak di orang-orang kaya. Nampaknya agama yang sebenarnya itu di keluarga-keluarga orang-orang fakir. Itu baru nampak agama di situ. Gimana kok nampak? Di situ ada tangisan. Di situ ada kesabaran. Di situ ada pengharapan kepada Allah. Kalau di keluarga-keluarga orang-orang kaya nggak kelihatan agama. Kelihatannya senang-senang doang, nggak ada nilai tangisan. Ketika anak kita sakit, kita nggak bisa berobat. Ketika listrik sudah bunyi, dompet kosong. Ini agama kelihatan di situ. Bagaimana sikap kita dalam keadaan-keadaan itu? Sabar,
tetap bertahan di dalam agama, tidak menjual agamanya, tidak melakukan yang haram, itu kelihatan agama di situ. Perjuangan seseorang mempertahankan tiket ini biar jangan sampai rusak. Nah, kalau orang-orang kaya nggak nampak, mereka korupsi gampang, makan uang haram gampang, kayaknya hidup bergelimang-gelimang tanpa ada kesabaran, tanpa ada tangisan, tanpa ada. Jadi makanya orang yang giat-giat ngaji itu bisa yang fakir-fakir, ya, ya, ya. Orang kaya itu nggak giat ngaji maksudnya. Karena memang mereka itu kadang nggak serius dalam beragama. Yang serius beragama itu orang fakir. Tapi tujuannya jangan pengen kaya. Kamu udah fakir, agama tujuan hidupnya cuman pengen kaya, rusak ya begitu. Ya, tujuan hidupnya pengen apa? Ya pengen apa yang diberikan Allah sebagai tiket ini kita pertahankan sampai hari kematian. Bagaimana tiket ini jangan sampai lepas dari diri saya. Ini yang harus kita pertahankan atau kita jaga seumur hidup kita. Jadi ini tiket dari Allah yang merupakan anugerah, kita akan diberikan oleh Allah surga yang selama-lamanya. Terus dibebaskan oleh Allah dari neraka yang pedih, neraka yang penuh siksaan untuk selama-lamanya. Dengan pengertian lain, seseorang tidak berhak untuk masuk surga tanpa memiliki tiket iman dan Islam. Jadi kamu itu solehnya kayak apa, baiknya kayak apapun, nggak pernah maksiat bagaimanapun, kalau kamu kok nggak iman Islam, kamu nggak bisa masuk surganya Allah. Ya kalau ada orang yang ngomong, tetangga saya itu baik, nyantunin orang, berbuat baik sama orang, beramal sama orang, perhatiin orang, nggak pernah maksiat, nggak pernah zina, nggak pernah judi, masa sih di neraka, Bib? Tetap di neraka. Kenapa? Nah, nggak ada tiketnya. Tiketnya itu iman ini kok tiketnya nggak diambil? Ya kamu yang salah. Tiketnya nggak kamu ambil, ya salah. Kamu masuk parkiran, kamu sudah parkir, mau masuk pintu parkir itu ada tiket ya, pengambilan tiket. Itu nggak kamu ambil tiketnya, kamu masuk aja, nggak bisa keluar. Ribet nggak? Naik motor mau parkir ke rumah sakit, tiket keluar, nggak kamu ambil, kamu masuk, bisa keluar? Ini tiket ini nggak sembarangan. Jadi jangan mentang-mentang sudah berbuat baik pasti bisa masuk surga, enggak. Yang penting punya tiket. Sudah punya tiket, maka tiket ini menjadi sabab kamu akan bisa punya hak untuk masuk surganya Allah. Pasti enggak yang punya tiket masuk surga itu? Pasti enggak? Pasti enggak? Kalau di dunia sudah punya tiket, pasti masuk surga itu pasti enggak? Tiket itu tidak bisa memasukkan kita ke surga, nggak bisa. Yang memasukkan kita ke surga itu Allah. Nanti kalau kamu sudah punya tiket, kamu mau masuk ke suatu tempat, maka orang itu akan nanya, tiketnya mana Pak? Ini tiket saya. Ya udah masuk. Yang nyuruh masuk orangnya apa tiketnya? Orangnya, bukan tiketnya. Jadi bukan tiketnya
karena punya tiket ngeluyur aja masuk. Oh, nggak bisa, di stop dulu. Karena yang akan mengizinkan masuk itu nanti yang punya tempat, bukan tiket. Tiket ini hanya alamat. Artinya apa? Yang punya tempat itu bisa memasukkan siapa saja walaupun nggak punya tiket. Umpamanya ada anak kecil mau masuk nggak punya tiket, ya terserah yang punya tempat. Oh iya, masuk, tapi saya nggak punya tiket, udah nggak apa-apa masuk. Nah, ini ada pengecualian dari yang punya tempat, ada yang dikhususkan namanya. Siapa lagi? Orang-orang zaman fatrah sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka tidak kedatangan seorang nabi, tidak mendapatkan berita dari Allah, maka mereka juga masuk walaupun nggak punya tiket. Jadi tiket itu jadi alamat. Nanti yang masukkan kita itu yang punya tempat. Jangan kamu kepedean, saya pasti masuk surga. Kalau kamu pasti masuk surga, kamu nggak perlu doa husnul khotimah dong. Ya, bukunya tiap hari doanya apa? Husnul khotimah. Biar apa? Biar matinya tetap bawa tiket. Biar matinya tetap bawa iman Islam. Kan begitu maunya. Kalau sekarang setelah saya jadi orang Islam, saya pasti masuk surga. Kamu nggak perlu baca doa lagi, ya, nggak perlu beramal, nggak perlu. Ini baru punya tiket aja kadang kepedean. Zamannya sahabatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat itu diberitakan oleh Nabi langsung, kamu ahli surga, kamu ahli surga, kamu ahli surga, ditunjuk langsung. Padahal di situ yang orang Islam kan banyak, yang orang iman banyak, tapi ada asyraf mubasyirina fil jannah, 10 orang yang oleh Nabi diberitakan akan masuk surga. Begitu diberitakan, bukan cuma punya tiket lagi, sudah langsung stempel tiketnya. Mereka bukannya tenang-tenang, tapi penuh tangisan dalam hidupnya. Tambah ibadahnya, tambah getolnya. Kenapa? Mereka bersyukur kepada Allah diberi kenikmatan yang dipilih langsung oleh Allah, tanpa mereka pernah minta kepada Allah, tanpa mereka pernah daftar kepada Allah. Allah memilih kamu, maka mereka bersyukur yang luar biasa kepada Allah. Dengan apa cara syukurnya? Menambah nilai ibadahnya, meningkatkan ketakwaannya terus. Ini tandanya mereka bersyukur kepada Allah atas pilihan Allah diberi kebaikan. Yang kebaikan itu kebaikan yang luar biasa yang diterimanya untuk selama-lamanya. Ini anugerah yang harus kita syukuri yang luar biasa. Ini kalau sekarang kita ini diberi iman Islam, tapi tidak diberi jadi orang kaya, jangan ngenes, jangan apa kata orang itu, jangan merasa kecil, jangan merasa hina. Kamu harus bangga yang luar biasa. Kekayaannya orang yang miliarder, yang uangnya triliunan, itu nggak bisa dibandingkan dengan iman Islam kamu. Coba saya tanya aja iseng-iseng, kalau ditukar mau? Ditukar mau kira-kira? Iman Islam kamu ditukar sama harta gitu. Kamu dikasih 1 pulau, rumah indah,
komplit istri 90, tapi kamu masuk jadi orang kafir gitu, mau? Nggak barangkali mau. Nah kalau mau daftarnya di mana Bib? Kalau mau nanti daftarnya sama Dajjal. Jadi ketika Dajjal datang itu fitnah yang luar biasa. Kamu minta dunia apa saja dikasih sama dia. Minta apa? Dikasih semua. Nah kalau sekarang Dajjalnya masih apa? Dajjal kecil. Dajjal kecil. Kadang kita gara-gara corona aja kadang suka menggadaikan iman Islam. Cuman corona, belum Dajjalnya belum. Fitnah akhir zaman, kita dihimpit kemiskinan, dihimpit yang macam-macam. Kadang kita rela menggadaikan iman Islam kita. Rela makan yang haram, rela yang penting demi kesenangan, demi kehidupan, demi dipandang orang, demi ini penggadaian iman Islam yang kamu anggap itu nggak ada nilainya. Jadi dijadikan Allah jadi orang iman, orang Islam ketika tidak diberi harta oleh Allah, jangan berkecil hati. Kamu harus melihat ini anugerah yang terbesar. Kenapa? Karena itu tiket kamu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu harus bangga punya tiket itu. Jangan pernah kamu bandingkan dengan apapun seisi dunia. Ini paling 60 tahun. Ya, paling lama 60 tahun. Susahnya hidup 60 tahun, tapi setelah itu kamu bisa bertahan iman Islam, kamu bahagia selamanya. Pakai lamanya, pokoknya lama banget ya. Jadi jangan berpikir yang sehari 2 hari berat, yang setahun 2 tahun berat, kemudian mau kamu gadaikan nikmat yang selamanya. Ini kamu harus berpikir panjang. Kamu harus tahu nilai yang berharga atas iman Islam yang diberikan Allah pada diri kita. Oleh karena itu wajib atas setiap orang mukallaf, yaitu setiap orang Islam yang telah berakal dan dewasa. Maka kalau kamu sudah tahu nilainya iman Islam, nah sekarang kita bicara wajib bagi orang yang sudah dewasa dan berakal, anak-anaknya orang Islam, untuk mengetahui rukun Islam dan rukun iman. Apa saja sih yang harus saya kerjakan sebagai orang Islam? Apa saja sih yang harus saya kerjakan sebagai orang beriman? Maka agama memberikan batasan. Kalau ini ada pada kamu, berarti kamu Islam. Kalau ini ada pada kamu, berarti kamu iman. Ini agama memberikan batasan, hingga jangan sampai ada nanti yang ngaku-ngaku jadi orang Islam, ngaku-ngaku jadi orang iman, tapi tidak sesuai dengan kriteria-kriteria atau syarat-syarat rukun-rukun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib orang yang telah dewasa dari anaknya orang Islam atau siapapun dari manusia yang telah dewasa, maka diwajibkan mereka semuanya masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau kamu pengen bahagia, kalian wajib masuk agama Islam. Nah kalau yang udah jadi anaknya orang Islam gimana Beb? Ya beruntung.
Kalau yang belum jadi anaknya orang Islam wajib masuk agama Islam. Nah setelah masuk ngapain? Harus kamu ketahui rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman agar kamu betul-betul membangun agama, betul-betul membangun sesuatu yang menjadi tiket kamu untuk bisa mencapai kebahagiaan nanti di akhirat. Maka wajib yang telah masuk dalam agama Islam mempelajari rukun Islam dan rukun iman yang semuanya akan kami sebutkan di bawah ini. Artinya selanjutnya kitab ini akan menceritakan tentang rukun iman dan rukun Islam. Agar dengan demikian ia bisa menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah dan mengamalkan amalan-amalan, baik amalan Islam maupun amalan iman, disertai pengakuan, disertai pengetahuan, disertai dengan tahu tentang syarat dan rukunnya. Kalau sudah ngerti isinya Islam, ngerti isinya iman, maka itulah caranya kita bersyukur kepada Allah selagi masih di dunia. Cara syukurnya dengan sholat, cara syukurnya dengan patuh kepada Allah, cara syukurnya dengan menerima apapun yang jadi pemberian Allah, cara syukurnya dengan tidak banyak protes kepada apapun yang telah dibagikan oleh Allah. Ini cara yang ketika kamu tahu aturan-aturan iman Islam, maka kamu tahu yang namanya tiket di dalam agama. Mestinya ada satu lagi yang menjadi rukunnya agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ada 3 macam rukun nanti dalam agama. Nah, ihsan itu munculnya dari mana? Dari prakteknya iman dan Islam. Kalau orang bisa mempraktekkan iman, mempraktekkan Islam bersamaan, muncullah nama ihsan. Artinya kamu sempurna menjalankan agama dengan dihitung sebagai orang yang menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah, atau menyembah Allah dengan pengetahuan hatinya bahwa Allah senantiasa melihat ibadahnya. Maka kamu akan serius dalam membangun agama tanpa main-main dalam setiap ibadah yang dilakukan. Kenapa? Karena sudah sampai pada ihsan. Ibadahnya enggak lagi karena orang, ibadahnya enggak lagi karena yang lain, betul-betul karena Allah, bersyukur sebagai hambanya Allah telah diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting kita sampaikan bahwa yang namanya iman, yang namanya Islam ini betul-betul menjadi tiket yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bisa menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Kita masuk Isya, kita dengar azan sebentar.
حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حول ولا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدر المقام المحمود الذي وأتى يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا الله ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وحسن طاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمال والإيال بجاهك بالمتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Udah, sip. Kita teruskan sedikit. Jadi pada pembukaan ini kita diberikan pengetahuan oleh Habib Utsman bin Yahya tentang bagaimana pentingnya kita menjaga pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa pemberian agama. Anugerah yang terbesar yang Allah berikan, kita diberi oleh Allah sebagai orang yang beragama Islam. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Bahwa agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Kalau tiket iman, tiket Islam ini diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang akan masuk surga, berarti tiket iman Islam ini diberikan pula kepada seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai sekarang ini. Jangan dianggap tiketnya lain-lain, nggak ada, tiketnya cuma satu, iman Islam. Gak ada agama lain, gak ada. Sejak dulu yang mau masuk surga itu tiketnya iman Islam. Tiketnya itu gak ada yang lain, gak ada. Jadi kamu jangan pernah beranggapan nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan agama atau aturan yang berbeda dengan aturan Islam. Semua yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya itu sama, namanya agama Islam. Karena tiketnya untuk masuk surga, surganya satu. Masa tiketnya beda-beda bagaimana? Surganya satu ya tiketnya sama. Jadi tiket sejak dulu sampai sekarang itu tiketnya sama, yaitu tiketnya agama Islam. Jadi jangan pernah kita meyakini nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu beragama selain agama Islam. Jangan pernah menganggap agama Islam itu dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi agama Islam itu dibawa oleh Nabi Adam, diteruskan oleh nabi-nabi setelahnya, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Nur, Nabi Saleh, terus ke Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Ishak,
Nabi Ishak ke Nabi Ismail, Nabi Ismail ke Nabi Muhammad, terus yang dari Nabi Ishak lanjut lagi ke Nabi Yusuf, Nabi Yusuf lanjut lagi ke Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, terus sampai ke Nabi Isa. Semuanya beragama satu, yaitu agama Islam. Karena tiketnya untuk masuk surga itu hanya satu, yaitu tiket agama Islam. Nggak ada yang lain, nggak ada. Jadi jangan pernah punya keyakinan yang salah. Jangan pernah punya keyakinan ada agama lain yang dibawa oleh para nabi-nabinya Allah. Tidak ada. Seluruh nabi itu memberikan tiket kepada kaumnya masing-masing, tiket yang sama, yaitu tiket Islam. Hanya bedanya apa? Tiket yang dibawa Nabi Adam itu la ilaha illallah Adam Rasulullah. Yang dibawa Nabi Nuh la ilaha illallah Nuh Rasulullah. Terus yang dibawa Nabi Isa la ilaha illallah Isa Rasulullah. Yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya agamanya satu, yaitu agama Islam. Tiket yang akan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tiket itulah nanti seseorang bisa memiliki cara. Tiket itu bukan berupa tiket surat stempel begitu, kantongin gitu ya. Bukan. Tiket ini berupa praktek. Bagaimana kita mempraktekkan diri sebagai orang Islam dan iman yang benar. Kalau kamu bisa mempraktekkan jadi orang iman Islam yang benar sampai akhir hayat, baru nanti distempel iman Islam. Sekarang ini baru masuk ke dalam agama, belum dapat ijazah, belum dapat surat pengukuhan. Kapan suratnya keluar? Nanti ketika kita mati. Kalau kita dilihat prakteknya benar semua, oh imannya benar, Islamnya benar, nilainya itu nilai yang bisa meluluskan kita, maka ya lulus seseorang itu. Jadi sekarang ini kita sedang berada dalam agama Islam yang kita diminta di dalamnya untuk mempraktekkan semua aturan-aturan. Maka kita diwajibkan mengetahui isinya rukun Islam dan isinya rukun iman, agar bisa kita praktekkan seumur hidup kita dan kita keluar dari dunia mendapatkan rapot, mendapatkan hasil sebagai orang yang husnul khotimah, matinya mendapatkan nilai orang yang beragama Islam dan akan oleh Allah dijadikan orang yang di akhirat nanti bisa mendapatkan anugerah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kita mengetahui rukun Islam dan rukun iman yang akan diajarkan oleh agama, yang diajarkan oleh para ulama-ulama, karena kita tidak akan ngerti apa itu isinya rukun Islam dan rukun iman tanpa kita mengkaji kitab-kitabnya para ulama. Kalau kamu katakan, saya cukup pakai Quran hadis saja untuk tahu isinya agama Islam, kamu nggak akan nyampe. Kita nggak bisa menggali isinya Islam, isinya iman, hanya modalnya Quran hadis dan kemampuan kita yang sekarang. Yang mampu mengetahui isi di dalamnya, maka orang-orang yang berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari mereka turun ke para sahabat, turun kepada tabi'in. Mereka orang-orang yang bisa mengemas
Semua aturan-aturan itu hingga bisa disampaikan kepada orang lain sampai kepada kita sekarang ini. Maka ulama telah membuat rel-rel yang mudah dengan mata pelajarannya masing-masing. Ya, nanti kita akan kaji satu persatu apa itu yang menjadi rukun Islam dan rukun iman. Karena dengan tahunya kita kepada seluruh aturan itu, kita akan bisa menjadi orang yang amal ibadah kita bisa jadi amal ibadah yang diterima oleh Allah. Jangan beramal atas maunya sendiri, jangan beramal atas caranya sendiri, tapi beramal dengan cara yang dituntunkan oleh para ulama, yang tuntunan itu terus bisa sampai kepada cara yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan cara itu nanti amal kita bisa diterima oleh Allah dan kita dinilai sebagai orang Islam yang berhasil, orang Islam yang baik, orang Islam yang oleh Allah mendapatkan kemuliaan, mendapatkan stempel untuk bisa bahagia nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan kita semuanya, Allah jadikan kita orang-orang yang mau serius menuntut ilmu agama, mau serius mengetahui isinya agama. Allah buka hati kita, Allah mudahkan kita menerima faham, Allah mudahkan akal kita bisa mengetahui apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dalam agama. Allah jadikan iman kita kuat, Allah jadikan Islam kita baik, dan Allah jadikan lisan kita mudah mengucapkan kalimat syahadat pada akhir hayat kita, hingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi